Pemirsa, viral di media sosial, seorang driver ojek online meminta pengawalan unit patroli Polsek Gunung Putri lantaran takut hantu saat hendak mengantarkan pesanan makanan ke lokasi yang sepi dan minim penerangan di Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat malam dari unit patroli Polsek Gunung Putri melakukan pengawalan dari masyarakat Shopee Food karena alamat yang dituju tempatnya gelap dan sepi. Inilah rekaman video pengawalan unit patroli Polsek Gunung Putri kepada seorang pengemudi ojek online yang sedang mengantar paket makanan dengan sepeda motor di Kampung Kedap, Desa Telanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan kondisi jalan yang minim penerangan. Sebelumnya, pengemudi melapor ke Polsek Gunung Putri bahwa titik tujuan yang jauh dari permukiman dan jarang dilalui oleh warga membuat pengemudi tak berani mengantarkan pesanan. Kondisi tersebut memperlihatkan situasi jalan yang rawan pada malam hari. Polisi membantu memberikan penerangan dari belakang dengan lampu kendaraan patroli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari komunitas ojol. Terima kasih untuk dari polisian dari Polsek Gunung Putri yang telah membantu rekan kami membawa orderan Shopee sampai malam hari dikawal. Karena jalurnya memang sangat rawan dan membahayakan bagi si driver. Ojol tersebut mengirimkan kami juga testimoni mengucapkan terima kasih kepada Polsek Gunung Putri yang sudah melakukan pengawalan sampai ke tempat tujuan, diantar, kemudian diantarkan balik ke jalan utama. Sementara kepolisian menghimbau bahwa pihaknya memberikan bantuan keamanan 24 jam bagi masyarakat termasuk pengawalan terhadap para pengemudi ojek online yang merasa tidak aman. Polisi berusaha membantu demi meminimalisir potensi kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu menangis meminta anaknya dibebaskan dalam kasus penjarahan di rumah selebriti yang juga anggota DPR Uya Kuya. Uya Kuya hadir untuk diperiksa bersama saksi lainnya. Karena peringanan bukan wewenang saya, pas saya juga bingung karena dia di pengadilan, saya bukan hakim, bukan jaksa. Dia kasihan di rumah. Iya, saya tahu. Udah penyakit, anak aku udah 3 bulan, Bapak maafin anak aku, Pak. Saya maafkan dari awal. Maafin ya Allah, Bapak. Uya Kuya didatangi dua ibu-ibu yang meminta agar anaknya yang menjalani sidang agar dimaafkan dan dibebaskan. Uya Kuya mengaku datang untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Ia menegaskan proses hukum yang berlangsung saat ini sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum dan dirinya bukan pelapor utama. Pak, terus terang ini pengalaman saya pertama kali namanya duduk sidang di pengadilan. Jadi saya juga tadi nggak tahu saya mau ditanya apa, ya datang aja sesuai dengan surat panggilan. Ya saya datang dan saya menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara. Pak, ya. Oh, memaafkan, saya dari awal udah memaafkan. Saya ikhlas kok dari awal saya memaafkan, dan intinya kan memang saya tidak melakukan apa-apa kan. Meski rumahnya hancur dan isinya habis dijarah, Uya mengaku sudah ikhlas dan memaafkan pelaku. Uya mengaku total kerugian yang dialami mencapai 7 miliar rupiah. Meski tidak ingin para terdakwa dihukum berat, Uya menyebut putusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Imbas cuaca ekstrim, harga sayur mayur melambung tinggi di sejumlah daerah. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai yang menembus Rp75.000 hingga Rp8.000 per kilogram, nyaris naik 100% dari harga normal. Cuaca ekstrim hujan deras belakangan ini berimbas pada harga sayur mayur yang kompak melambung tinggi. Di pasar tradisional Gamping, Sleman, Yogyakarta, harga sayuran seperti wortel, kubis, tomat, dan bawang-bawangan kompak naik sekitar Rp4.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Yang paling tinggi harga cabai rawit merah yang mencapai Rp75.000 per kilo, naik hampir 100% dari harga normal Rp50.000 per kilo. Harga bawang merah juga naik jadi Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000-an. Menurut pedagang, pasokan cabai rawit merah seret karena petani cabai gagal panen di musim hujan.
Harga sayur mayur meroket juga terjadi di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Harga cabai rawit merah tembus Rp70.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilo. Sementara cabai rawit hijau Rp32.000 dan cabai merah Rp60.000 per kilo. Kenaikan harga sayuran akibat banyak ladang petani yang gagal panen terendam banjir. Warga terutama para ibu khawatir harga sayuran terutama bawang dan cabai terus naik saat Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob merendam sekolah dan permukiman warga di Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Aktivitas belajar mengajar dan aktivitas warga terganggu serta diperparah oleh jembatan yang miring. Inilah pantauan udara yang memperlihatkan banjir rob merendam permukiman warga di Kampung Bidara dan Kampung Kuning, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Ketinggian banjir rob di kawasan ini mencapai 60 cm. Banjir juga merendam sekolah hingga murid dipulangkan lebih cepat. Aktivitas belajar mengajar terganggu akibat banjir rob merendam hingga masuk ke ruang kelas. Para siswa juga terpaksa melewati jembatan miring yang menjadi akses jalan ke sekolah. Jembatan ini sudah lama rusak hingga terlihat retakan di beberapa sisi. Sering. Ini sudah hampir 4 tahun kali yang seperti ini. Yang sampai masuk ke kelas itu sampai di betis itu lutut ya. Banjir rob juga diperparah oleh aliran kali Blencong yang mengalami pendangkalan akibat banyaknya lumpur. Tinggi banjir apa, Bu? Kali ini kayaknya sudah dangkal, Pak. Sudah dangkal, juga kali sudah penyempitan. Dulu kali lebar, Pak. Lebar sekali kali ini. Nah, udah penyempitan juga udah dangkal, sudah banyak lumpurnya. Jadi kalau air rob dari laut lagi pasang, jadi air laut itu cepat naik ke perkampungan, Pak. Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta dan BMKG mengeluarkan peringatan dini akan terjadinya banjir rob tinggi hingga 10 Desember mendatang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Banjir rob cukup tinggi merendam ruas jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Tepatnya di depan akses masuk pelabuhan Sunda Kelapa. Belasan sepeda motor pun mogok. Banjir rob di gerbang pelabuhan Sunda Kelapa menyulitkan warga yang tengah beraktivitas pagi tadi. Ketinggian rob mencapai 40 cm. Beberapa motor yang nekat menembus banjir harus kena getahnya, mogok dan harus didorong. Menurut warga, banjir rob yang awalnya merendam area pelabuhan Sunda Kelapa sudah tumpah ke ruas jalan di sekitar area masuk. Air mengalir dari celah-celah tanggul yang berada di dalam pelabuhan Sunda Kelapa. Sebelumnya BMKG merilis peringatan dini potensi banjir rob pada 1 hingga 10 Desember di pesisir utara Jakarta. Banjir pasang air laut ini biasanya terjadi di pagi hari dan surut menjelang siang.